Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuriana Kusumaningrum, NIM D1819068. Saya dari Perpustakaan B Universitas 11 Maret. Nah teman-teman, kali ini saya akan memberikan simulasi mengenai kegiatan peminjaman, pengembalian, dan juga reservasi buku melalui SLIMS Akasia 8. Yang mau tahu gimana caranya dan langkah-langkahnya, ikutin aja yuk! Langkah awal yang kita lakukan untuk proses peminjaman buku, yang pertama pastinya ngecek bahwa XMPP kita sudah aktif atau sudah start di bagian Apache dan juga MySQL. Kemudian kita bisa langsung masuk ke bagian SLIMS, lalu kita klik bagian area anggota. Nah, di sini kita masuk dengan ID dan kata sandi orang yang ingin meminjam. Nah, di sini sudah masuk sebagai Lolita Putri. Nah, di sini dia belum melakukan peminjaman buku, jadi di sini pinjaman terkininya masih kosong atau tidak ada data, dan juga sejarah peminjamannya juga tidak ada. Nah, di sini dia ingin meminjam buku Dilan, kita search, lalu kita cari. Nah, di sini maka akan muncul buku Dilannya. Kemudian kita klik bagian detail cantuman. Di sini akan muncul judul, terus ada penulis juga, sinopsis, dan ada ketersediaan buku atau jumlah eksemplarnya. Nah, di sini ada 5 eksemplar. Kita bisa pinjam salah satu bukunya ini karena belum ada yang meminjam ya. Caranya yaitu dengan mengcopy salah satu kode eksemplar. Kita copy, lalu kita masuk sebagai admin. Ini saya sudah masuk, lalu kita ke bagian sirkulasi. Setelah bagian sirkulasi, kita masuk ke bagian mulai transaksi, dan di sini bisa memasukkan ID yang tadi pinjam buku ya. Nah, ini. Kemudian kita klik peminjaman, lalu kita paste kodenya di sini, dan kita klik pinjam. Nah, setelah itu, lalu sini akan muncul buku yang akan dia pinjam, tetapi dia belum, karena kita belum menyelesaikan transaksi, jadi dia belum sah meminjam buku tersebut. Nah, setelah itu kita klik bagian atas ini, kita klik selesai transaksi, tutup atau selesaikan transaksi, oke. Nah, setelah itu untuk mengeceknya, kita masuk ke area anggota lagi. Di sini karena tadi sudah masuk ya. Nah, di sini kita lihat pinjaman terkininya dia sudah pinjam satu buku, yaitu adalah buku Dilan. Nah, di sini dia sudah dinyatakan bahwa dia sudah bisa meminjam buku. Nah, kedua kita akan melakukan proses peminjaman buku. Nah, di sini yang pertama kita masuk ke SLIMS lagi, lalu kita masuk ke bagian area anggota. Nah, di sini kita bisa masuk dengan ID anggota Ibu Sri tadi, karena yang meminjam adalah Ibu Sri selaku dosen UNS. Nah, di sini kita masukkan ID anggota dan juga kata sandi dari Ibu Sri. Setelah itu kita masuk. Nah, dari sini sudah bisa masuk sebagai Ibu Sri. Nah, di sini pinjaman terkininya dia telah meminjam 2 eksemplar buku. Nah, yaitu adalah buku Pendidikan Pancasila dan juga buku manajemen. Nah, di sini cara mengembalikannya saya akan memberikan 2 cara, yaitu yang pertama pengembalian dengan ID anggota dan juga pengembalian kilat. Nah, di sini pengembalian ID anggota seperti yang saya lakukan ini, jadi masuk ke area anggota, kemudian kita lihat di pinjaman terkininya. Nah, caranya kita copy salah satu buku yang ingin dikembalikan. Setelah itu kita masuk ke bagian admin. Kita masukkan ID
ID dan username dan juga kata sandi kita. Nah, setelah kita masuk, kemudian kita klik bagian sirkulasi dan juga klik bagian mulai transaksi. Nah, di sini kita tulis ID anggotanya lagi, kemudian klik mulai transaksi. Nah, di sini ada 2 buku yang Ibu Sri pinjam. Nah, di sini kita akan mengembalikan salah satunya, yaitu saya akan membalikan buku Pendidikan Pancasila ya. Di sini saya akan menyontohkan. Nah, di sini ada tanda panah ke kanan, yaitu dengan tulisan kembalikan eksemplar ini. Kita klik. Nah, kemudian di OK. Nah, ini artinya buku yang dipinjam Ibu Sri sudah dikembalikan. Habis itu kita klik selesaikan transaksi, kita OK. Kemudian selanjutnya yang bagian kedua, yaitu saya akan menjelaskan pengembalian dengan cara kilat atau pengembalian kilat. Nah, di sini kan masih ada 1 buku yang belum dikembalikan oleh Ibu Sri. Caranya cukup gampang, yaitu dengan mengcopy kode eksemplarnya lagi. Kemudian kita masuk ke bagian sirkulasi dan kita klik pengembalian kilat. Di sini kita bisa langsung memasukkan ID eksemplar buku, kita paste, lalu kita klik kembali. Nah, di sini menjelaskan bahwa buku manajemen yang dipinjam oleh Ibu Sri sudah dikembalikan. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan reservasi buku. Nah, di sini ada mahasiswa bernama Sepa ingin meminjam buku, tetapi bukunya sudah dipinjam semua. Alhasil dia harus melakukan reservasi buku. Bagaimana caranya? Kita masuk ke area anggota, kemudian kita tulis ID dan juga kata sandi dari Sepa itu. Nah, setelah kita udah bisa masuk, kita langsung cari aja buku yang mau dia pinjam atau yang mau dia reservasi ya. Nah, setelah muncul bukunya, kita klik bagian detail cantuman dan di sini ternyata bukunya sudah dipinjam semua. Nah, alhasil dia harus melakukan reservasi kan. Gimana caranya? Caranya mudah, kita langsung copy salah satu kode eksemplar dari buku yang sudah dipinjam, lalu kita masuk ke bagian admin dan kita masuk ke bagian sirkulasi, masukin lagi kode anggotanya. Sehabis itu kita klik bagian reservasi ini. Nah, kemudian kita cari judulnya. Di sini pengantar sudah muncul, lalu di sini adalah kita klik bagian tambah reservasi. Reservasi ditambahkan. Nah, di sini sudah bisa mereservasi buku pengantar klasifikasi persekulahan DW. Kemudian kita selesaikan transaksi, tutup transaksi, dan proses reservasi buku sudah dilakukan. Nah, reservasi buku ini artinya Sepa itu bisa meminjam buku ketika buku yang dia ingin pinjam itu sudah dikembalikan oleh orang yang pinjam. Jadi buku yang udah dipinjam itu dikembalikan dulu, baru nanti bisa dipinjam oleh Sepa. Tapi dia sudah istilahnya seperti membooking gitu ya, udah booking duluan gitu dengan cara mereservasi buku. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa proses yang saya jelaskan, mulai dari peminjaman buku, pengembalian buku, dan juga reservasi. Semoga kalian paham dan mengerti tutorial yang saya berikan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.